Biasanya kritik hutang pemerintah. Kini fan Anies mingkem karena berita hutang 50 miliar. Nah, para pendukungnya Anies Baswedan yang selama ini mempermasalahkan utang pemerintah gitu ya, yang dibuat jalan tol atau infrastruktur itu dianggap gak guna, gak makan aspal dan sebagainya gitu. Selalu nyalah-nyalahkan pemerintah. Itu kan lucu kalau kemudian sekarang ketahuan bahwa ternyata junjungan mereka itu punya utang gak bayar. Apakah kesalahan-kesalahan atau kejahatan-kejahatan dari seorang kepala daerah seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu akan kita biarkan begitu saja? Begitu banyak masalah yang telah ditimbulkannya, tapi ternyata yang bersangkutan malah melenggang ingin memperoleh kekuasaan yang lebih tinggi. Kalau rakyat tidak mengendaki, apalah kita, karena kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Ya ada perjanjian satu lagi yang saya kira itu yang ada di Pak Rikrik itu. Apa Pak? Intinya apa? Isinya apa? Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian hutang piutang barangkali ya. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan hutang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Oke. Kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Oke. Karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertatih-tatih juga kan waktu itu. Jadi kira-kira begitu. Yang itu saya lihat dan itu ada di Pak Rikrik itu Pak. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? Ya. Sampai hari ini kita masih mendengar berbagai penilaian, ulasan miring, dan juga sentimen negatif soal hutang negara. Para haters berkolaborasi dengan kadrun serta fans dan buzzer Anies yang berisik itu bahkan mengabaikan fakta bahwa di kabinet Jokowi ada Sri Mulyani, wanita super smart yang paham sekali bagaimana mengelola keuangan negara. Masa iya Menteri Keuangan sekelas Sri Mulyani nggak bisa berhitung soal hutang negara yang kita tahu nggak pernah dipakai untuk perkara yang sia-sia. Mulai dari pembangunan infrastruktur, proyek kereta cepat, pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara, sampai penanganan masalah kesehatan dan subsidi selama masa pandemi. Memang APBN kita nggak akan cukup untuk membiayai semua itu, tapi pemerintah tentu sudah berhitung dengan cermat sambil memikirkan segala kemungkinan sebelum memutuskan untuk berhutang atau menerima investasi dari negeri luar dengan membayar belakangan. Akan tetapi ada sisi baiknya juga sih, kalau selama ini ada kelompok tertentu yang suka nyinyir dan merasa lebih jago dari Menteri Keuangan sampai merasa paling hebat dalam menganalisa dan mengomentari soal hutang negara, nggak terkecuali para kadrun dan pendukung Anies. Namun sepertinya mulai sekarang lambe turah mereka itu akan sedikit mingkem mendengar atau mengetahui berita soal hutang 50 miliar Anies kepada Sandiaga Uno semasa Pilkada DKI Jakarta 2017 yang disuarakan Erwin Aksa, politisi Golkar. Bedanya sih, kalau hutang pemerintah dipergunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, menambah daya beli masyarakat yang membutuhkan subsidi, hingga dipakai untuk membangun negara lewat masifnya pembangunan infrastruktur, hutang Anies, jikalau benar pemberitaan yang beredar, kan dipakai untuk kepentingan pribadi. Jadi karena mau pilgub tapi kurang dana, lantas orang bisa dengan gampang menduga. Terjadilah adegan peminjaman senilai 50 miliar itu yang dipakai untuk ongkos politik yang ya bisa saja. Sebagian dananya untuk biaya kampanye yang lantas meninggalkan image buruk karena adanya politisasi ayat dan mayat itu. Betul kan ya? Ikut senang juga sih mengetahui ada drama soal hutang piutang ini, meski seperti saya ungkap pada tulisan lain bahwa saya nggak yakin tuh Sandiaga Uno merelakan duitnya senilai 50 M itu untuk nggak dibayar. Tapi ya tetap saja pemberitaan soal dugaan kuat utang Anies ini akan membawa efek buruk bagi Anies. Jadi sosok yang lekat dengan politik identitas itu juga dikenal sebagai bapak kelebihan bayar, dan lekat dengan sumur resepan yang gagal itu kini mendapatkan tambahan stempel baru, si peminjam duit yang gagal emoh bayar. Akankah pendukungnya mingkem setelah kasus dugaan hutang 50 M itu terbongkar? Atau jangan-jangan malah semakin kalap dan ngamuan?
Sandiaga Uno itu kabarnya loh mengikhlaskan hutang Anies Baswedan yang sampai 50 miliar rupiah ini setelah melakukan sholat istikharah. Kabar ini antara lain disimpulkan oleh jurnalis Detik lewat pemberitaan di laman detik.com dengan menyisakan sedikit tanda tanya. Benarkah Sandiaga mengikhlaskan hutangnya? Coba kita cermati statement Sandiaga Uno berikut ini. Ya, setelah saya sholat istikharah, setelah saya menimbang, berkonsultasi dengan keluarga, saya nggak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini. Lebih baik nanti para pihak yang mengetahui untuk bisa menyampaikan, tapi dari saya cukup sekian dan saya ingin fokus menatap masa depan. Oke.